kita mulai siap-siap buka software Smart PLS. Ya, yang lain silakan bisa buka software Smart PLS-nya. Sedikit saya menjelaskan saja. Baik, penelitian ilmiah, karena di sini ada juga beberapa mahasiswa yang sedang mengolah data dan juga mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, baik itu S1 maupun S2. Penelitian ilmiah ini adalah investigasi ilmiah atas permasalahan-permasalahan yang terjadi yang dilakukan secara terorganisir, sistematik, berbasis data, kritikal, objektif, untuk mendapatkan problem solving, ya, jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi suatu penelitian ilmiah dimulai karena adanya masalah, baik dilakukan nanti secara kualitatif maupun kuantitatif research. Oke, ini ada tahapan scientific research untuk quantitative research tentunya. Mungkin nanti qualitative research akan dibawakan khusus sama Ibu Nova yang menjadi moderator dan MC kita kali ini. Beliau adalah spesialisasi di qualitative research ya Bu Nova ya. Nanti juga mungkin akan diperkenalkan berbagai software NVivo ya untuk qualitative research-nya. Nah, insya Allah dari STIM Muhammadiyah Jakarta ini banyak sekali ahli-ahli statistik ya yang merupakan alumni dari IPB dan UI juga ya. Yang pertama adalah melakukan research question ya, mulai dari mengumpulkan masalah disertai dengan pengumpulan data awal, kemudian mengidentifikasi masalah dan membuat research question. Kemudian membuat semacam conceptual framework atau kerangka pemikiran, kemudian membuat hipotesis yang dibangun atas dasar teori yang didukung oleh peneliti terdahulu, kemudian melakukan pengujian hipotesis. Nah, disinilah yang akan kita bahas ya, analisis data yang kita gunakan dengan software SPSS maupun Smart PLS adalah untuk menguji hipotesis. Nah, tentunya kita juga harus bicara juga sedikit dari awal tentang filosofinya biar nyambung ke analisis datanya secara singkat. Kemudian setelah diuji hipotesis, diambil kesimpulannya, kemudian model ini untuk problem solving-nya. Oke, berikutnya adalah tools yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Ada berbagai tools, tentunya banyak sekali. Ada SPSS, kemudian ada Fuse, ada Stata, ada Smart PLS, ada WAP PLS, ada AMOS, ada LISVEL, GISKA, EQS, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan kupas tuntas satu persatu atau langsung dua software di dalam satu event ya, jika memang acara ini dibutuhkan. Sedikit pengenalan tentang Smart PLS. Bu Nova bisa lihat ya tampilan saya. Ada PPT-nya ya. Oke, ini PLS pertama kali dikembangkan oleh Herman Ward. Kita bicara sedikit tentang state of the art-nya ya untuk menghormati siapa penemunya. Kemudian di dalam Smart PLS ini varian base ya, varian base. Kalau AMOS dan LISRA itu adalah covariant base. Mungkin Bapak Ibu yang sudah paham bisa tahu, tapi untuk yang lain nggak usah dipikirkan dulu itu variance dan covariant base. Kemudian untuk PLS kelebihannya dia punya dua ya, indikatornya itu bisa reflektif dan bisa formatif. Yang umum digunakan di software lainnya adalah reflektif. Untuk tahu nanti formatif reflektif, mendingan kita langsung praktek ya, karena kalau ngomongin teori nggak enak kalau belum tahu bentuknya. Oke, di sini tahapan-tahapannya, langsung kita ke praktek saja, teori. Kalau kita udah praktek, pasti tahu, insya Allah. Ya, ini kita buka Smart PLS-nya, Bapak Ibu. Kita mulai. Oke, Bu Nova bisa pantau, bisa terlihat Smart PLS saya? Bisa ya. Mbak Puji, siap-siap Puji? Mana Puji? Mbak Puji, ini akan komunikasi dengan saya, Mbak Puji.
Nah, mana Mbak Puji? Mbak Puji? Oke, kalau tidak ada Mbak Puji, saya panggil Mbak Dayani. Ada Mbak Dayani? Mungkin ada gangguan ya. Dayani ada Dayani? Oh ya, dimatiin suaranya ya. Sebentar, Pak Rizal boleh dibantu Mbak Puji untuk di-unmute? Oke, ini dia ya. Sudah cantik, sudah siap ya. Oke, kita mulai. Mbak Puji tadi baru pagi install ya. Artinya Iya, memang peserta ini adalah representasi dari yang betul-betul belum pernah mengolah data, bahkan mungkin baru tahu wujud dari software Smart PLS dan SPSS. Ya, Ji. Oke, siap Mbak Puji. Kita mulai dengan mengklik new project, Bapak Ibu. Terlihat tidak new project di sini? Kelihatan, Ji? Iya, Bu, kelihatan. Oke, di sini ada file juga bisa create new project dari file ya, atau bisa langsung dari new project di sini menu yang sudah ada ya, ikonnya. Kita klik 2 kali. Oke, kemudian dikasih nama. Kita kasih nama latihan workshop. Ya, TMJ. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak ikut-ikut workshop di kampus lain. Ini untuk membedakan saja atau silakan bebas ya, latihan workshop TMJ. Sudah Mbak Puji? Iya, Bu. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Mbak Alisa siap-siap sambil mulai chat ya. Saya cek dulu chatannya Mbak Alisa. Sudah masuk ya chatannya? Oke, yang tertinggal bisa nanti ikut di chat room-nya. Kemudian klik OK. Ya, klik OK, Ji. Udah, Bu. Ya, kita tunggu dulu yang lain. Oke. Ya, kemudian setelah Bapak Ibu muncul, ya di sini ada draw untuk menggambar. Nanti kita akan menggambar warna-warni ya dari variabel, indikator. Nah, muncul berbagai pertanyaan biasanya, Bu, apakah Smart PLS bisa dipakai untuk data sekunder? Apakah bisa untuk data panel? Nah, itu yang tadi pilihan-pilihan tools tadi. Kalau muncul lagi pertanyaan, manakah software yang paling bagus? Tidak ada software yang paling bagus, yang ada adalah software yang tepat ya di dalam membantu untuk menganalisis data. Kalau misalkan Smart PLS menggunakan data sekunder, ada angkanya jelas, pasti dia bisa saja apakah tepat untuk mengukur data primer atau untuk menganalisis data panel. Jawabannya tentunya tidak tepat. Sebaliknya, apakah FUS juga cocok untuk melakukan pengujian structural equation modeling dengan data primer? Tentunya jawabannya juga kurang tepat. Oke, ini kita akan mengimport data ya. Double klik to import data. Sudah, Ji? Sudah, Bu. Oke, kemudian Bapak Ibu cari file yang dikirim oleh panitia, oleh tim kami. Ya, klik intervening PLS2. Double klik, Ci. Ya. Sudah muncul, Mbak Puji? Sudah, Bu. Oke, kemudian klik OK. Oke. Nah, sudah ada? Sudah. Nah, perlu saya sampaikan bahwasannya data yang ada di Bapak Ibu itu formatnya adalah Excel, tetapi ketika Bapak Ibu menginput data primer ini dalam bentuk Excel, di save as-nya dalam bentuk comma delimit atau CSV. Karena dia Smart PLS hanya bisa mengimport data-data yang berbentuk TXT file ya. Jadi dia pakainya koma delimit di Excel-nya, save as, koma delimit. Kalau muncul nanti window-window, yes, 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 yes aja. Oke, kalau masih di Excel, misalkan Bapak Ibu nanti di rumah praktek,
Loh kok nggak bisa Bu, saya import datanya, berarti Bapak masih di Excel, harus dipindahkan dulu ke CSV ya. CSV di dalam pilihan Save As itu ada 3, cari yang comma delimit. Oke, ini comma delimit ya, boleh sambil disiapkan catatannya. Oke, ini sudah muncul data-datanya, deskripsi variabelnya, ada min, ada median, ada nilai minimum, ada nilai maksimum, ada standar deviasi, ada untuk kortusisnya, dan ada skewness-nya. Nah, di dalam Smart PLS, uji asumsi klasik itu tidak diperlukan. Yang utama diperlukan sebenarnya itu adalah hanya normalitas ya. Kalaupun kita mau uji normalitas di sini, ada berbagai macam teknis ya uji normalitas. Kita tinggal membandingkan nilai min dan median saja. Jika memang perbedaan atau gap-nya tidak banyak, artinya data tersebut normal. Atau kita bisa melihat nilai kurtosis dan skewness-nya jika dia nilainya ya di sekitar angka 1 atau di bawah 2, di sini kebetulan tidak ada di atas 1, maka data ini adalah terdistribusi normal. Untuk uji asumsi klasik lainnya tidak perlu. Ya, ataupun di sini nanti dia otomatis kalau ada missing value, misalkan Bapak Ibu kalau di tools lain kan ada outlier ya, outlier misalkan tulis Bapak Ibu menulis 5, tapi keceplosan 2 kali 55, default Smart PLS akan langsung mengatakan missing value. Artinya memang data itu outlier. Ya, jadi langsung di sini gambarnya pun nggak hijau, merah. Nah, ketika ini merah, jangan panik. Oh, ingat, Bu Lela bilang kalau merah ini pasti ada missing value. Cari missing value-nya dan otomatis di row sama kolom itu akan merujuk. Oh, berarti yang missing value itu di row 3, kolom 5. Bapak Ibu cari ke data Excel-nya. Ganti di situ, perbaiki. Atau mungkin ada yang nilainya terlewat, tidak sempat diketik, 0 misalkan, tidak ada aja. Itu pun akan muncul missing value dan di sini akan merah. Di sini akan merah. Ya, jadi lebih mudah outlier-outlier tersebut secara default terdeteksi di dalam Smart PLS. Inilah yang seringkali Smart PLS menggaungkan bahwasannya softwarenya adalah powerful dengan minimum sampel yang sedikit, dengan indikator dan variabel yang banyak dan mode rumit, mampu menyelesaikan masalah. Nah, itu ya promonya. Oke, kemudian kita ke latihan workshop STIA Muhammadiyah Jakarta. Oke, silakan di double klik Bapak Ibu. Pak Puji, sudah keluar latihan workshop STIA Muhammadiyah Jakarta. Ada yang bertanya, materinya mana? Materinya sudah dikirimkan oleh panitia. Tapi kalau misalkan yang daftar yang mendadak barusan ya, panitianya udah mulai sibuk semua ya. Nanti bisa dibantu sama Mbak Alicia untuk kirim ya. Oke, intervening PLS2 ini ada 100 sampel, Bapak Ibu. Kalau bagaimana Bu, kalau misalkan saya sampelnya di atas 100? Kalau Bapak Ibu menggunakan versi student, dia nggak bisa. Bapak Ibu harus beli. Ya. Tetapi ketika Anda belum pernah menggunakan versi trialnya, Anda bisa menggunakan versi trial selama 1 bulan. Nah, itu manfaatnya sama seperti Bapak Ibu membeli lisensi untuk 1 tahun, tetapi dikasih waktunya 1 bulan. Apakah setelah 1 bulan saya ganti akun, kemudian saya bisa menggunakan versi trial lagi? Tidak bisa, karena dia langsung membaca laptop Bapak Ibu. Kalaupun mau ganti PC, ganti email, nah itu bisa. Nah, kalau misalkan semua amunisi di rumah udah kepake semua, ya dipaksa suruh beli lisensi ya. Kayak saya ini tiap tahun jadinya suruh beli lisensi. Oke, kita mulai ya. Yang sudah baca buku, yang sudah pintar, yang sudah baca PPT dari saya, kayak tadi Mbak Puji saya suruh praktek langsung melihat PPT, berhasil ya Mbak Puji ya? Berhasil, tapi ada step yang agak bingung. Nah, pokoknya yang penting pernah dulu nyoba. Oh ya, ini udah sampai pada posisi output, udah bisa baca output dari PPT itu. Nah, ini lumayan lah membantu yang belum pernah sama sekali apa itu SPSS atau Smart PLS ya. Oke, saya akan memberikan trik yang lebih mudah lagi dibandingkan dengan yang ada di PPT. Sekarang Puji klik X101. Iya. Kemudian tekan Shift. Shift-nya jangan dilepas ya. Iya. Yang lain ikuti saya. Tekan kursor ke bawah. Kita mau ngeblok. Ya, kursor terus.
kita cari seluruh indikator di X1. Ada 10 indikator. Udah di blok, shift-nya masih ditekan? Sudah, Ji? Dari X101 sampai X110? Sudah. Oke, saya ulangi ya. Tekan klik X101 atau boleh Bapak Ibu langsung tekan shift, caranya ada dua. Ya, tekan shift yang dilepas, kemudian klik X110 langsung. Langsung dia ngeblok. Atau cara yang tadi, klik X101, tekan shift, kursor ke bawah. Ya, cukup. Udah Mbak Puji? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita drag ya. Mungkin biasa ya Bapak Ibu ngedrag, caranya klik mouse sebelah kiri, tarik ke kanan. Kursor tarik ke kanan mouse-nya. Mouse-nya goyangkan, masukkan di dalam gambar ini, draw ini, kemudian lepas. Udah Mbak Puji? Sudah. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kalau sudah bisa, kita tunggu dulu Mbak Alicia. Ya, tidak ada pertanyaan, tidak ada yang minta ditunggu, berarti kita lanjut ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita direkam dan insya Allah nanti akan dipublish di channel YouTube Setia Muhammadiyah Jakarta untuk yang tertinggal ya. Oke, kita akan membuat nama variabel. Klik kanan. Udah, Ji, klik kanan. Sudah. Oke, semua perintah ada di sini ya. Klik kanan, kemudian rename. Nah, kita mau menguji dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Ini adalah uji kausalitas. Judulnya apapun boleh, ya. Judulnya apapun. Bisa diterapkan di marketing, di SDM, di keuangan, di manajemen, ya, di psikologi. Itu bisa apapun variabelnya ketika dia menggunakan data primer atau kuesioner. Oke. Agar semua bisa memahami, biasanya paling gampang itu menjelaskan tentang marketing. Contoh kualitas layanan. Oke, kita akan menguji pengaruh kualitas layanan, dan loyalitas, pengaruh kepuasan layanan, kualitas layanan dulu, kualitas layanan, oke. Dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas. Karena saya mau gabungkan dari satu model ini menjadi 3 model. Jadi model yang pertama adalah regresi berganda biasa, model yang kedua adalah intervening, model yang ketiga adalah moderating. Ya, karena banyak peserta yang minta, Bu, sekalian aja moderating, sekalian aja intervening. Saya agak berpikir keras juga dalam waktu 3 jam ini menyampaikan 2 software dengan banyak permintaan. Nanti di SPSS mau uji beda juga, mau uji regresi berganda logik juga, mau uji regresi berganda dengan data primer juga. Mudah-mudahan bisa, ya, bisa semuanya terlaksana. Oke, jadi kualitas layanan, kemudian X2-nya adalah kepuasan nasabah. Lakukan hal yang sama, klik X201, kemudian tekan Shift, tarik kursor ke bawah, semua pertanyaan di X2 itu diblok. Sudah, Ji? Sudah, Bu. Oke, kemudian drag lagi, tarik ke kanan. Nah, sama kayak tadi, kita mulai rapihkan. Biar lega ini bisa di sidebar toggle-nya bisa diklik ya, biar agak legaan. Nah, jadi hilang. Oke, kita kasih nama lagi, rename. Tadi kepuasan ya, kepuasan nasabah. Oke, kualitas layanan dan kepuasan nasabah. Nah, sekarang bisa kita rapikan. Kepuasan nasabahnya biar rapi, misalkan indikatornya ditaruh di bawah. Sama instruksinya, semuanya diklik kanan. Klik kanan, kemudian ada di sini line indikator top untuk diletakkan di atas, left di kiri, bottom di bawah, right di kanan. Ya, kita letakkan di bawah. Oke, bisa ditarik geser ke sini. Bisa tarik ke atas biar deketan.
Oke, ini tinggal digoyang-goyang aja. Posisi kursor pada posisi select, diaktifkan select-nya ya. Jangan lupa select. Kalau nggak ini diaktifkan, nanti keluar yang aneh-aneh. Keluar variabel lah, keluar garis lah ya. Oke, udah Ji? Sudah. Udah cantik? Sudah. Oke, sekarang kita masukkan variabel Y. Y ini loyalitas nasabah ya. Mulai Y101, sama caranya tekan shift, kemudian tarik kursor ke bawah, sampai Y110. Oke, kita drag, pindahkan. Ya, goyang, lepas di sini. Oke, tinggal klik apa, Ji, kalau mau dipindahin? Dipindahin tempatnya, Bu. Kanan. Klik kanan, terus habis itu di klik kanan, terus align indikator button. Kalau ke bawah. Ya. Kalau ke kanan, right. Bentar, saya harap peserta yang lain juga bisa mengikuti semua ya. Oke, terus habis itu dikasih apa lagi? Apa yang harus dilakukan? Di rename dulu. Oke, klik kanan. Klik kanan, terus ganti loyalitas nasabah. Oke, ganti jadi loyalitas nasabah. Nanti Puji habis ikut workshop ini, skripsinya langsung jadi ya, Ji? Amin. Oke. Ya, klik oke. Udah semua ya? Ini silakan Bapak Ibu atur aja, digoyang-goyang ya. Mau di atas, mau di kanan, mau di kiri, indikatornya bebas. Suka-suka Bapak Ibu ya. Yang penting panahnya yang benar. Oke, karena kita menggunakan 2 independen dan 1 dependen, maka kita akan mengkonekkan. Klik connect. Oke, kalau ada pertanyaan nggak mau di-drag. Nah, cara nge-drag itu, klik mouse sebelah kiri, kemudian goyang, tarik mouse-nya ke kanan, lepas. Ya. Oke, klik connect. Sudah, Ji, connect? Sudah, Bu. Saya mati lagi. Bentar ya. Oke, di sininya ke stop share-nya. Pindahin dulu. Ya. Klik connect. Nah, sekarang setelah connect-nya hidup, ya, setelah connect-nya hidup, Puji klik di dalam kualitas layanan. Udah, Ji? Sudah. Oke, kemudian tarik ke loyalitas nasabah. Sudah? Sudah. Klik lagi. Klik lagi di loyalitas nasabahnya. Oh iya. Oke, lakukan hal yang sama untuk kepuasan nasabah. Klik di kepuasan. Sudah? Kemudian tarik ke loyalitas. Klik lagi, sama kayak tadi ya. Klik di kepuasan nasabah, kemudian klik di loyalitas nasabah. Udah, Ji? Sudah. Berubah warna, jadi cantik ya warnanya, biru kuning. Kayak logo STIM Muhammadiyah Jakarta ya. Oke, setelah itu kita aktifkan lagi Slack. Nanti muncul yang aneh-aneh, kalau enggak. Nah, udah. Oke, Bapak Ibu saya jelaskan sedikit tentang filosofinya. Kita akan menguji pengaruh kualitas layanan dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Semakin baik kualitas layanan, tentunya loyalitas nasabah akan semakin meningkat. Semakin nasabah puas, sama halnya loyalitas pun akan meningkat. Ya, sehingga kita bisa membuat research question-nya atau rumusan masalahnya, ya. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah? Apakah kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah? Hanya 2, nggak pakai simultan-simultanan. Ya, simultan itu kalau menurut saya, berdasarkan referensi buku yang saya baca, itu adalah goodness of fit model. Ya, minimal ada 1 variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jadi dia tidak punya koefisien regresi. Jadi hanya 2. Kenapa tidak ditambahkan aja, Bu, seperti yang lainnya? Yang lainnya kan biasa rame-rame pakai simultan. Ya. Di Smart PLS itu tidak ada. ANOVA. Tidak ada ya. Jadi goodness of fit model dia menggunakan R-square. Atau inner modelnya menggunakan R-square atau determinasi. Jika determinasinya di atas 50%, berarti modelnya baik.
Oke, kalau sudah, biar Anda tidak repot ketika membuat persamaan di dalam bab 3, yang merupakan metode penelitian, Bapak Ibu bisa mengekspor ya menjadi foto. Jadi saat nanti mengerjakan di bab 3 tinggal insert picture. Caranya gimana? Klik kanan di luar model. Udah, Ji? Di klik kanan di mana aja, Bu? Di mana aja, bebas. Oke, udah. Yang penting masih di kamarnya itu. Oke, export as image to file. Iya. Udah? Sudah. Banyak kadang kalau pakai PNG nggak semua support ya. Bisa kita ganti pakai JPG. Set as tipenya pakai JPG ya. Udah, Ji? Sudah. Saya kasih file. Namanya model penelitian. Ya sudah, simpan di desktop aja biar gampang nyarinya. Oke, save. Udah, Ji? Sudah. Oke, udah muncul belum? Udah. Langsung jadi gambar. Oke, langsung jadi gambar. Oke, seperti ini Bapak Ibu gambarnya. Jadi kalau mau masukkan di bab 3, tinggal insert picture, cari file yang tadi disimpan di dalam desktop ya. Otomatis masuk. Udah tidak perlu repot-repot gambar, apalagi kalau gambarnya rumit. Waduh, liar ya. Oke, kita minimize. Kembali ke Smart PLS. Oke, kualitas layanan memiliki 10 item pertanyaan, kepuasan nasabah ada 10 item pertanyaan, dan loyalitas juga ada 10 item pertanyaan. Ini menggunakan first order confirmatory. Ada dua macam, ada first, ada second order. Kalau first order, variabel ini ya ukurannya langsung ke indikator. Tapi kalau second order, dia menggunakan dimensi. Kualitas, kemudian ke subvariabelnya, baru ke indikator. Nah, subvariabel atau dimensi kualitas layanan ini kita merujuk tentunya kepada teori. Contoh seperti parasuraman. Dimensi mengukur kualitas layanan itu apa saja? Ada tangible, ada empati, ada responsibility, ada responsif, ada reliability, dan ada assurance. Nah, dari 5 subvariabel atau dimensi ini baru nanti dibuat masing-masing pertanyaan. Itu disebut second order confirmatory. Nanti mungkin contohnya aja yang akan saya sampaikan untuk bisa mengolahnya agak sulit waktunya ya, keterbatasan. Oke, setelah ini kita calculate ya, calculate. Nah, di dalam data primer ini seringkali mahasiswa atau peneliti lupa menguji validitas dan reliabilitas. Langsung aja dia uji regresi, bahkan tidak sedikit juga yang melewati proses uji asumsi klasik ya untuk regresi berganda. Nah, khusus untuk data primer, Bapak Ibu wajib untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengukur apakah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu handal ya dan tepat ya mengukur variabel tersebut. Jadi harus terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Ada berbagai teori yang menyatakan untuk rule of thumb dari uji validitas ini menggunakan korelasi yang membandingkan R tabel dengan R hitung, ya. Nanti bisa lihat di lampiran buku-buku statistik itu banyak, atau menggunakan quick count aja, yang kuncinya yang mudah itu adalah 0,3 korelasinya. Jika misalkan korelasinya di atas 0,3, maka indikator tersebut valid. Nah, berbeda dengan software lainnya di dalam Smart PLS, ini menggunakan outer loading, sama juga sih korelasi sebetulnya ya. Outer loading, tetapi rule of thumb-nya lumayan tinggi. Kalau Hare mengatakan kalau outer loading-nya di atas 0,5, dia valid. Berbeda dengan Hare, ya. Chin et al. Mengatakan suatu indikator valid ketika outer loading-nya di atas atau sama dengan 0,7. Berarti dia lebih tinggi ya. Kebayang kalau misalkan di sini outer loading kita 0,6 di drop semua ya. Oke, kita klik calculate untuk uji validitas PLS algorithm.
Jadi betul nggak sih pertanyaan ini yang kita buat itu untuk mengukur variabel penelitiannya?